Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Matius 18 sebagai pedoman kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, firman Tuhan mengajarkan mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka dan berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga." Maksudnya adalah anak yang polos, yang mudah diajar, yang mudah dibentuk. Bukan orang sombong, merasa hebat, merasa kuat. Orang yang mau merendahkan diri, ya, yang mau merendahkan diri, siap diajar, bukan orang yang tinggi hati, keras dan merasa dirinya hebat dan sombong. Yang sungguh-sungguh berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Itulah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus juga mewanti-wanti untuk hati-hati, jangan menyesatkan orang. Memang di dunia ini akan ada segala penyesatan, guru-guru palsu. Tetapi ingat, berhati-hati, jangan tersesat dan jangan menyesatkan orang. Juga bersikap peduli, jangan menganggap rendah anak-anak kecil. Tuhan menghargai jiwa-jiwa ini. Ada malaikat Tuhan yang memandang Bapa di sorga, ya, untuk anak-anak kecil ini sebagai penjaga mereka. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tuhan tidak mendaki orang fasik binasa. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya tidak ada yang tersesat lalu binasa. Itu isi hati Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa. Kiranya kita juga dapat mengerti isi hati Tuhan ini dan dapat menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Selanjutnya tentang menasehati sesama saudara yang berbuat dosa, serta perumpamaan tentang pengampunan. Hal ini penting saudara, karena kita manusia, ya, tinggal di dalam dunia ini, juga tinggal bersama-sama orang-orang yang diibaratkan seperti lalang, ya. Gandum-gandum itu orang percaya yang mengasihi Tuhan juga masih tinggal di antara lalang, ya, ilalang, ya. Tuhan mengajarkan kita bagaimana cara menegur orang yang bersalah, ya, dengan empat mata, dinasehati, ya, syukur kalau dia mau bertobat. Tetapi kalau dia nggak mau bertobat, bawa lagi 1-2 orang, tegur lagi, pastikan supaya dia mengerti kesalahannya. Syukur kalau dia mau bertobat. Tetapi kalau tidak, sampaikan masalahnya kepada jemaat dan sungguh-sungguh didisiplin. Tujuannya apa? Supaya jangan seperti ragi yang merusak adonan.
atau kelakuan yang sesat dan bejat itu dianggap lumrah dan biasa. Akibatnya nanti celaka orang-orang yang percaya, yang masih muda, belum berpengalaman, mereka akan menganggap dosa itu biasa saja. Jadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, tapi dengan cara yang sopan dan penuh kasih. Karena Tuhan tidak mendaki seorang pun binasa, melainkan yang Tuhan kehendaki orang fasik bertobat dan diselamatkan. Amin. Selanjutnya mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Kita diajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita pun hanya karena anugerah Tuhan diampuni waktu kita mengaku dosa dan bertobat setiap hari. Ya, jadi seperti Tuhan mengampuni kita, sabar kepada kita, Tuhan pun mau kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Minta Tuhan beri kita kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan tolong kita bisa mempraktekkan Matius 18 ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.